Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa Truth ID. Mari kita hari ini akan kembali belajar kebenaran bersama. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, beri kami kebenaran dari hati-Mu. Melalui firman Tuhan yang akan kami percakapkan, kami pelajari, biarlah kami memperoleh sesuatu dari isi hati-Mu. Biarlah kami sungguh bisa semakin serupa dengan putra-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami semakin hari semakin berkenan dan semakin serupa dengan putra tunggal-Mu. Terima kasih Bapak buat kesempatan kali ini. Berkati kami semua. Pakailah kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat waktu ini. Kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu sudah saksikan, Ibu Bapak Saudara sekalian saksikan di flyer. Hari ini kita akan membahas mengenai siapa boleh naik ke gunung Tuhan. Ini adalah sebuah pembedahan atau eksposisi dari Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai 5. Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai 5 Bapak Ibu. Sebelum kita masuk dalam pembedahannya atau eksposisinya. Mari Bapak Ibu sekalian kita membaca bersama-sama ayat firman Tuhan yang akan kita pelajari. Kita buka Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai 5. Begini firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendedah Mazmur pasal 15 ayatnya pertama sampai kelima, mari kita lihat latar belakangnya dari ayatnya yang pertama. Ayat pertama memberikan latar belakang dari apa yang akan dijelaskan kemudian pada ayat kedua sampai kelima. Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Pada ayat pertama kita melihat ada kalimat Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut pakar perjanjian lama, Mazmur 15 adalah Mazmur yang memuat kriteria seseorang yang dapat menikmati persekutuan dengan Allah. Jadi Mazmur 15 ini bicara soal bagaimana sih tipe orang, bagaimana sih kualifikasi orang yang bisa memiliki persekutuan dengan Allah. Nah ini ide besar dari Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai 5. Menarik Bapak Ibu Saudara sekalian kalau diperhatikan, di ayat pertama digunakan istilah untuk membuka Mazmur ini dengan siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu. Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, kata boleh menumpang dan boleh diam. Ini menarik. Karena dua kata ini, dua frasa ini Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sebenarnya merupakan satu istilah hospitalitas atau keramah tamahan. Istilah tentang keramah tamahan di Timur Tengah kuno. Di mana orang menjamu orang asing atau mengizinkan orang asing tinggal di rumah. Numpang di kemahnya.
untuk stay, untuk tinggal. Jadi ketika pemazmur menggunakan dua frasa ini atau dua kata ini, boleh menumpang dan boleh diam. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, itu merupakan kalimat atau frasa yang menggambarkan keramah tamahan. Kita pasti tahu di Timur Tengah itu daerah padang gurun yang gersang. Dan masalahnya bukan cuma di gersang, kurang air, sulit makanan ya. Tapi juga padang gurun itu tempat yang penuh dengan ancaman perampok Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan hanya perampok tapi juga ada binatang gurun liar. Yang membuat para pelancong atau musafir harus singgah pada kota atau rumah tertentu sebagai orang asing menjelang malam hari. Dulu belum seperti hari ini ya, hotel banyak, terus juga ada penginapan-penginapan. Tidak semua orang bisa di situ. Nah, oleh karena itu ada tradisi bahwa orang menjamu orang asing. Nah, orang-orang di kota tertentu menjamu orang asing di Timur Tengah kuno zaman dulu. Itu mereka diminta masuk ke rumahnya untuk beristirahat, terutama ketika malam hari. Karena makin malam tentu makin berbahaya. Nah, tradisi ini Bapak Ibu Saudara sekalian bisa lihat juga di dalam bagian Alkitab lain. Misalnya, ketika kita membaca kisah Lot. Ketika para utusan Tuhan datang menjumpai Lot untuk menumpang di rumahnya. Perhatikan, mereka menumpang di rumahnya Lot. Nah, setelah itu memang ada kejadian-kejadian lain. Tapi yang saya mau soroti adalah ada tradisi itu. Kalau Bapak Ibu juga pernah baca di bagian Alkitab lain, Hakim-Hakim pasal 19. Bapak Ibu juga menemukan di mana ada orang Lewi beserta gundiknya yang singgah di rumah seorang yang ada di daerah yang disebut Gibea. Seorang bapak-bapak orang tua ya, dia singgah di situ. Jadi ini merupakan sebuah tradisi Timur Tengah kuno. Boleh menumpang, boleh diam, itu tuh adalah istilah ramah tamahnya, udah tradisinya di situ. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika pendengar Mazmur atau pembaca Mazmur ini mendengar kata itu, apa yang muncul? Yang muncul adalah kesan Allah sebagai tuan rumah. Allah sebagai sosok atau pribadi yang menjamu setiap manusia untuk datang kepada dia. Kita sebagai orang asing datang kepada Allah sebagai sosok yang kita nantikan, yang kita rindukan. Nah, itu konsepnya Bapak Ibu sekalian. Berangkat dari situasi Timur Tengah begitu, penduduk Timur Tengah kuno mengembangkan budaya yang tadi saya bilang keramah tamahan. Sehingga dengan menggunakan istilah khas Timur Tengah tadi, di mana mereka ramah tamah menjamu seseorang. Mazmur pasal 15 ini secara bersamaan hendak menggambarkan kita manusia sebagai para musafir atau orang asing di bumi ini. Yang hendak mencari tempat perteduhan. Ya kan? Dan di sisi lain ada Allah sebagai tuan rumah yang membuka dirinya kepada setiap orang yang datang kepada dia. Oleh karena itu, berdiam atau tinggalnya manusia dalam tenda atau gunung kudus Allah hendak menggambarkan persekutuan intim antara manusia dan Allah. Jadi di ayat pertama sebenarnya ini sangat menggambarkan bagaimana khas Timur Tengah itu yang tadi keramah tamahan itu mau diajarkan. Mau dibuat satu kiasan supaya para pendengar Mazmur ini memahami. Mereka adalah musafir di bumi ini. Mereka adalah orang asing yang mencari Allah. Nah, pencarian itu bukan hanya berujung pada cari datang saja begitu. Tapi ini menggambarkan sebuah persekutuan intim. Kalau orang boleh tinggal di gunung kudus Allah, tinggal di kemah Allah. Ini berarti sebuah persekutuan. Sama kayak di zaman sekarang kita bisa mungkin menumpang di rumah saudara kita. Atau kita bisa menumpang di orang dekat kita. Itu kan karena kita punya relasi. Kalau misalnya nggak punya relasi akan sulit untuk kita bisa tinggal di satu tempat. Nah, ketika seseorang bisa tinggal bersama dengan Allah, diam dalam kemah Allah, itu berarti kita memiliki persekutuan dengan Allah. Mazmur 15 memberi isyarat bahwa semua orang dari golongan apapun dapat diterima oleh Allah. Semua orang bisa diterima. Tapi tidak setiap orang yang datang kepada Allah
dapat memiliki persekutuan yang intim dengan dia. Jadi datang dan memiliki persekutuan itu dua hal yang berbeda. Itu dua hal yang berbeda. Allah menerima semua orang. Tapi persekutuan dengan Allah hanya terjadi kepada mereka yang bersedia memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh Allah. Kualifikasi ini tentu Bapak Ibu Saudara sekalian tidak merujuk pada fanatisme kelompok tertentu. Seakan-akan ada suku, kelompok ekonomi, warna kulit, gender, orientasi seksual, atau identitas tertentu lainnya yang bisa menikmati persekutuan dengan Allah. Jadi kalau suku ini lebih gampang cari Allah, kelompok ekonomi ini lebih gampang cari Allah. Enggak. Semua orang diterima oleh Allah. Allah membuka dekapannya yang lebar bagi semua orang. Semua orang dengan latar belakang apapun dapat diterima oleh Allah. Tapi bagi mereka yang ingin bersekutu dengan dia, ini berbeda Bapak Ibu Saudara sekalian, harus bersedia memenuhi kualifikasi moral. Harus bersedia memenuhi kualifikasi moral yang diberikan oleh Allah. Kalau mau bersekutu harus mengikuti apa yang Allah kehendaki. Apa kualifikasinya, apa standarnya. Semua orang diterima Allah. Tapi untuk punya persekutuan, apalagi menjadi serupa dengan dia, ada langkah-langkahnya. Ada kualifikasinya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menggali Mazmur dari pasal 2 sampai 5 nanti. Ini pasal 1 kita baru dapat pengantarnya ya. Pasal 2 sampai 5 akan menjelaskan bagaimana kualifikasi yang Allah inginkan. Untuk seseorang bisa sampai memiliki persekutuan dengan Allah. Maka penggalian atau pendedahan Mazmur pasal 15 ini akan membawa kita untuk mengetahui bagaimana sih ukuran, bagaimana sih gejala, bagaimana sih ciri-ciri seseorang yang punya persekutuan yang benar dengan Allah. Bagaimana ciri-cirinya? Bagaimana gejalanya? Nah ini kelihatan. Orang punya persekutuan dengan Allah pasti ciri-ciri dan gejalanya sesuai dengan apa yang disebutkan Mazmur pasal 2 sampai 5. Pasti sama. Kalau tidak sama, tapi kelihatannya dia dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Allah, berarti ada yang salah. Entah orang itu merasa dekat dengan Allah, kepedean gitu ya, bahasa zaman sekarangnya kepedean. Atau sebenarnya dia tidak pernah dekat dengan Allah, tapi dia berimajinasi. Punya ilusi bahwa dia itu dekat dengan Allah. Karena perbuatannya tidak sama dengan apa yang dia yakini. Oleh karena itu Bapak Ibu mari kita gali bersama-sama. Itulah mengapa penting kita untuk pelajari Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai dengan 5. Kita akan bedah satu persatu. Tentunya dengan tidak terlalu ribet, tapi kita bisa dapat esensi kebenarannya. Nah Bapak Ibu, teks Mazmur 15 ini berbentuk puisi atau syair Bapak Ibu. Oleh karenanya tidak heran kalau bentuknya puitis dan menggunakan kata atau kalimat ungkapan yang terkadang membuat pembaca bisa bingung. Mazmur, Amsal dan kitab-kitab lainnya yang ada kiasan-kiasannya kadang-kadang bikin kita bingung ya. Nah tapi itu tidak masalah, itu bisa dipecahkan. Berangkat dari hal ini, pertama-tama kita harus membedah syair ini agar dapat menemukan maksud utama dari Daud sebagai penulisnya. Mazmur 15 ini terdiri dari 3 bagian. Ada pembuka, itu ayat 1. Ada isi, pasal 2 sampai 5 bagian yang A. Dan ada penutup, ayat kelima bagian B. Jadi pasal 5 itu ada, maksud saya ayat 5 itu ada 2 bagian. Ada A, ada B, ada 2 kalimat. Nah penutupnya itu di ayat kelima kalimat kedua. Ayat kelima kalimat kedua itu penutup. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian melihat dengan teliti, isi Mazmur ini sebenarnya berisikan 10 ketentuan. Ada 10 isinya. Bagaimana sih orang yang berkenan kepada Allah, yang bisa diterima Allah dalam persekutuan dengan dia? Ada 10 sebenarnya. Ini menarik ya, seperti 10 perintah Allah. Semacam ada pola yang sama. Nah, masing-masing ketentuan itu dimulai dengan kata yang. Dimulai dengan kata yang dan dipisahkan oleh kata dan dalam terjemahan LAI. Jadi setiap ada kata yang itu
Satu ketentuan. Nanti ada dan itu yang kedua berarti. Transisi ke yang kedua. Habis itu ada yang lagi ketiga, terus ada dan lagi, habis itu ada yang lagi itu keempat dan seterusnya. Gitu ya. Pada terjemahan King James Version dapat dilihat bahwa bagian dari syair ini terdiri atas 2 pentades. Nah ini pentades. Pentades itu apaan ya? Nah pentades itu sebenarnya artinya 5 baris. Pentades itu artinya 5 baris. Jadi Mazmur pasal 15. Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai 5. Itu ada 2 pentades. Artinya 2 bagian yang masing-masing bagian terdiri dari 5 baris. Ini kan ayat pertama. Begini ya. Saya langsung saja, saya nggak tulis. Nah di ayat kedua itu ada 2 baris. Nah begini. Dia ada 2 baris. Ini sifatnya penjelasan umum. Kualifikasi yang umum. Dari yang nomor 1 ini. Jadi nomor 1 ini nanti dijelaskan di ayat-ayat berikutnya. Nah ini yang umum. Nah dia dijelaskan lebih rinci di ayat ketiga. Ayat 2 ini dijelaskan di ayat ketiga. Dengan 3 baris. Nah kalau kita lihat teks aslinya, lihat teks bahasa Inggris kadang-kadang Ibrani dan bahasa Inggris lebih jelas. Jadi ada 3 baris. 3 baris syair yang menjelaskan dari ayat kedua. Seperti ini. Nah ini lebih spesifik. Lebih spesifik. Nah nanti di ayat keempat kita lihat bahwa nanti ada 2 baris lagi. Nah di ayat kelima ada 3 baris. Nah setiap 5 baris, ya setiap 5 baris ya. Setiap 5 baris itu namanya 1 pentades. Penta kan 5 ya. Pentades 5 baris. Ini juga pentades. Jadi ada 2 pentades ya. Nah ini struktur kitab Mazmur Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau kita membedah kitab syair, terutama Mazmur, kita harus lihat strukturnya. Supaya kita tidak salah tafsir. Ada struktur yang dibagi oleh pemazmur yang itu nanti menjelaskan isinya. Sama kayak begini misalnya di Mazmur 15. Ayat kedua nanti dijelaskan ayat ketiga. Nanti di ayat keempat dijelaskan ayat kelima. Begitu. Ini yang umum, dia kasih yang spesifikasi umum, nanti lebih detail di ayat 3. Ketika di ayat 4 dia kasih satu lagi klausa atau standar yang lain. Tapi habis itu dijelaskan lagi di ayat kelima secara umum. Secara spesifik maksud saya. Secara spesifik. Ini umum, ini spesifik. Jadi polanya tuh dia dari pernyataan yang umum, nanti lebih spesifik, nanti umum, nanti spesifik. Nah ini Mazmur pasal 15 Bapak Ibu Saudara sekalian. Masing-masingnya terdiri dari ada 2 baris, ada 3 baris. Kalau yang 2 baris namanya koplet ya, sama kayak couple pasangan. Ini namanya koplet. Yang 3 ini namanya triplet. Couplet, triplet. Nah ini struktur kitab Mazmur. Maksud saya Mazmur pasal 15. Karena tidak semuanya seperti ini. Tapi untuk Mazmur 15 bagian ini kita melihat ini strukturnya. Nah apa pentingnya? Kenapa perlu tahu struktur begitu? Kan jadi pusing, jadi ribet ya. Sebenarnya kita tidak perlu sampai mendalam. Tapi dengan kita mengetahui begini, kita baca mungkin buku yang bisa menolong kita, buku tafsiran ya. Buku dari para ahli yang menjelaskan ini. Kita bisa lebih tertolong dalam mempelajari firman. Nah setelah kita mengetahui pola seperti ini Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Nanti kita bisa lebih paham, bisa lebih mengerti bagaimana atau apa isi Mazmur pasal 15 yang dimaksud oleh penulis. Baik, saya rasa sudah cukup untuk penjelasan ininya. Kita masuk di ayat kedua Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Di sini mulai bagian di mana pemazmur menjelaskan kualifikasi orang seperti apa yang diterima oleh Allah. Di situ disebutkan ada 3 sifat. Berlaku tidak bercela, melakukan apa yang adil, dan mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Ada 3. Nah Bapak Ibu Saudaraku sekalian, berlaku tidak bercela dan melakukan apa yang adil, ini adalah satu bagian, dia jadi satu.
Dua kata yang berbeda, dua hal yang berbeda, tapi sebenarnya satu makna. Berlaku tidak bercela dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata tamim. Yang artinya utuh, sempurna, tidak bersalah. Sedangkan adil berasal dari kata sadik. Yang bernuansa adanya akurasi tindakan. Tindakannya tepat gitu. Berlaku sesuai dengan apa yang benar. Kedua kata ini, frasa yang digunakan ini, berlaku tidak bercela dan melakukan apa yang adil, adalah sebuah kesatuan yang sebenarnya menekankan aspek tindakan. Dia menekankan aspek tindakan atau moral conduct. Moral conduct. Ya, moral conduct atau aspek tindakan moral. Dari orang yang ingin bersekutu dengan Allah. Tindakan mereka haruslah tidak bercela sesuai dengan hukum. Dalam hari itu hukum Taurat. Dan tidak dapat dipersalahkan. Kalau mereka punya cela, mereka melawan hukum, mereka menyakiti orang misalnya ya. Itu berarti mereka tidak memiliki persekutuan yang benar dengan Allah. Tapi bukannya orang bisa jatuh Pak. Betul, setiap orang bisa jatuh. Tapi bedanya kalau orang jatuh yang punya persekutuan dengan Allah, dia akan cepat bangkit. Dia nggak bisa berlama-lama di situ. Tapi bagi yang memang tidak punya persekutuan dengan Allah, dia akan bisa betah di dalam kesalahannya. Di situ perbedaannya. Dalam konteks ini, kesempurnaan moral dan keadilan mereka, orang-orang yang ingin bersekutu dengan Allah itu, ditunjukkan melalui apa yang diperbuat. Dalam terjemahan New American Standard Bible, digunakan satu kata menarik. Ini sangat menarik. Yaitu integritas. Jadi orang yang mau punya persekutuan dengan Allah mesti punya integritas. Apa itu integritas? Sederhana Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Integritas adalah keseragaman. Keseragaman antara apa yang dipahami dengan yang dilakukan. Dengan apa yang dipahami dan yang dilakukan. Sama enggak? Taunya A, tapi perlakuannya B. Itu tidak berintegritas. Tapi taunya A harus bisa melakukan A. Itu berintegritas. Dalam konteks yang baik loh ya. Jangan maksudnya berintegritas. Waduh, kalau saya taunya yang jahat, kalau saya melakukan yang jahat, berarti boleh dong Pak. Kan itu berintegritas juga. Sama apa yang saya ketahui dengan apa yang saya lakukan. Bukan begitu ya. Itu tidak tepat. Ini dalam konteks yang benar. Integritas dalam perbuatan yang benar. Dalam pikiran yang benar dan perbuatan yang benar. Orang yang memiliki persekutuan dengan Allah adalah orang yang memiliki integritas. Pengetahuan dan perbuatannya berjalan selaras. Itu ciri pertama. Selaras. Kalimat selanjutnya mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Sebenarnya tidak bisa dipisahkan juga dari yang dua tadi. Berlaku tidak bercela dan melakukan apa yang adil. Tadi di ayat 2 kan ada 3 ya. Ada berlaku tidak bercela, melakukan apa yang adil, dan mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Nah ini gak bisa dipisahkan dari dua yang tadi. Jika seseorang berlaku tidak bercela dan melakukan apa yang adil. Di sini lebih merujuk kepada aspek tindakan. Kalau tadi ya, tidak bercela dan melakukan apa yang adil. Tapi kalau mengatakan kebenaran dengan segenap hati, itu lebih menuju kepada moralitas perkataan. Jadi bukan hanya perbuatannya yang dilakukan dengan badan tubuh dia ya. Tapi juga apa yang dilakukan dengan lidahnya. Apa perkataan yang keluar. Itu juga menjadi ukuran. Moralitas perkataan menjadi sangat penting bagi bangsa Israel. Dan diperkirakan dipengaruhi oleh etika bangsa Persia. Jadi ini etika yang dapat dari bangsa Persia. Bukan dapat sepenuhnya seakan-akan Israel tidak punya sebelumnya ya. Tapi ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh etika bangsa Persia juga. Karena ketika itu Israel keluar dari penjajahan bangsa Persia. Waktu itu zamannya Raja Kores. Nah jadi itulah salah satu mengapa di Mazmur ini ditekankan bagaimana berkata yang benar. Karena bagi konteks pembuangan hari itu, ketika bangsa Israel keluar dari pembuangan, mereka belajar satu hal. Bahwa ketepatan apa yang dijanjikan itu sangat penting. Apa yang dikatakan itu sangat penting. Enggak cuma apa yang dilakukan, tapi apa yang dikatakan juga sangat penting. Ketika Raja Kores
mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Persia, disitulah mereka merasakan bagaimana janji itu selaras dengan apa yang kenyataannya. Ya kan? Nah, di sini seseorang yang ingin memiliki persekutuan dengan Allah harus memiliki perkataan yang dapat dipertanggungjawabkan. Baik kebenarannya maupun ketepatannya. Jadi maknanya adalah kalau orang punya persekutuan dengan Allah, perkataannya pun harus menunjukkan bahwa dia bisa dipercaya. Bisa dipertanggungjawabkan. Baik itu kebenarannya maupun ketepatannya. Tepat janji dan benar kontennya. Kadang ada orang kontennya benar, tapi janji gak tepat. Ada orang janjinya tepat, tapi kalau ngomong banyaknya hoax. Banyaknya gosip. Ya kan? Nah, ini harus seimbang. Orang yang benar dalam perkataan, benar dalam kontennya, dalam isinya, benar-benar apa yang dia bicarakan itu kebenaran, bukan kebohongan. Dan yang selanjutnya adalah tepat. Omongannya dipenuhi. Oleh karena itu berkaitan dengan yang tadi, berlaku adil dan tidak bercela. Kesatuan antara ketidakbercelaan, keadilan, dan moralitas perkataan ini nanti dijelaskan lebih lanjut ke ayat ketiga. Sekalian kita lanjut ke ayat ketiga Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Di ayat ketiga kita belajar ada ternyata 3 lagi. Nah, ada tiga ciri ya. Tapi dijelaskan dalam 3 baris tadi. 3 baris yang tadi ini kan. Kalau kita lihat strukturnya dia ada 3 baris. Yang tadi ayat kedua dia 2 baris di bahasa aslinya. Gitu. Nah, di ayat ketiga Bapak Ibu bisa lihat ada 3 hal yang penting. Pertama, tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Yang kedua, tidak berbuat jahat kepada temannya. Dan yang ketiga, tidak menimpakan celak kepada tetangganya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, coba kita perhatikan. Dalam ayat ketiga ini, objek yang digunakan itu mulai dari yang dekat sampai yang jauh. Perhatikan. Menarik untuk diperhatikan, objek perkataan yang benar yang disasar oleh pemazmur itu dari yang dekat sampai yang jauh. Coba lihat. Ada kata pertama, tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya sendiri, diri sendiri. Kedua, tidak berbuat jahat kepada teman atau sahabat orang dekat. Yang ketiga, baru tidak menimpakan celah kepada tetangganya, itu lebih jauh lagi relasinya. Jadi seperti bertingkat di ayat ketiga ini. Ada syair bertingkat. Dia kayak ngomong dari yang dekat dulu, tidak menyebarkan fitnah dengan lidah sendiri, ya kan? Yang kedua, tidak berbuat jahat kepada temannya. Dan yang ketiga, tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Itu lebih jauh lagi. Teman itu kan maksudnya sahabat, orang dekat. Tetangga itu maksudnya ya orang yang gak kenal lah. Dekat rumah, sekitar ya. Tapi kita gak terlalu akrab. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Menarik. Ketiga subjek ini menunjukkan sebuah lingkaran yang bergerak dari yang paling dekat sampai yang paling jauh. Fakta ini dapat menunjukkan moralitas perkataan seperti yang dijelaskan di ayat kedua, ya kan? Dan ayat ketiga ini kan penjelasan detailnya ya. Tadi saya bilang ya. Ayat ketiga itu penjelasan detail dari ayat kedua. Di sini dikatakan moralitas perkataan, kebenaran, keadilannya tidak berlaku bercelanya itu harus dilakukan dari yang paling dekat. Paling dekat. Yaitu diri sendiri sampai yang paling jauh yaitu orang asing. Orang yang gak kita kenal. Tetap kita harus berlaku yang sama. Jangan kita membandingkan. Mentang-mentang dia dekat kita jagain. Kita kasih yang benar gitu ya. Tapi kalau orang jauh yang asing gitu ya. Kita boleh bikin dia nyasar. Kasih dia kebohongan ya. Atau gak usah terlalu pikirin lah karena dia jauh. Tidak, semua sama. Mulai dari yang paling dekat sampai yang paling jauh. Ketiga-tiganya ini semua hal yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita dengan orang dekat kita bisa memenuhi janji kita. Tapi dengan orang jauh kita gak bisa menepati. Harus sama perlakuan kita kepada semua orang. Harus sama. Perkataan kita harus bisa dipegang oleh orang yang paling dekat. Yaitu diri kita sendiri. Seperti apa itu Pak contohnya? Komitmen pertobatan. Itu perkataan buat diri kita sendiri kan. Mari kita pegang. Pegang yang teguh. Sampai ke yang paling jauh.
Orang lain, orang yang gak kita kenal. Orang yang mungkin cuma ketemu sebentar. Harus bisa juga dipertanggungjawabkan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan. Jangan berpikir, dia orang jauh, gak tahu juga. Sembarangan aja ngomong. Hati-hati. Mata Tuhan melihat. Amin Bapak Ibu. Moralitas macam apa yang perlu ditunjukkan? Bapak Ibu bisa lihat 3 hal tadi. Jangan fitnah. Jangan menyebarkan fitnah. Sampai nama orang jadi rusak. Kedua, jangan berbuat jahat dengan perkataan kita itu. Ada agenda terselubung ketika kita ngomong sama orang. Kita menggiring opini ya. Memang sih kita gak ngomongin orang. Gak terang-terangan menjelekkan seseorang. Tapi ketika kita menggiring opini. Menggiring pendapat dia bahwa orang itu jelek, orang itu salah. Itu kita jahat juga. Hati-hati. Persekutuan kita dengan Allah dibuktikan dengan kebenaran moral kita. Bagaimana perkataan kita gak membunuh orang lain. Merusak nama orang lain. Aduh, hati-hati. Ini sederhana. Tapi ternyata pemazmur bilang ini menentukan antara hubungan kita dengan Allah. Sangat menentukan. Kalau dalam hal ini kita ada celah. Kita bisa hancurin orang, kita bisa giring opini orang supaya orang itu memusuhi musuh kita juga. Hati-hati teman-teman, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Rekan-rekan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hati-hati. Itu berarti membuat kita menjadi orang yang tidak punya persekutuan yang benar dengan Allah. Karena kalau orang punya persekutuan dengan Allah, tidak damai pasti. Enggak damai. Enggak mungkin damai bisa merusak orang lain, enggak mungkin damai. Kalau bisa damai, patut dipertanyakan. Yang terakhir yang ketiga, tidak menimpakan celah. Menimpakan celah di sini sebenarnya merupakan tindakan mempermalukan sebagai klimaks dari fitnah dan perbuatan jahat yang kita tujukan kepada seseorang. Berkaitan dengan hal ini Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita bisa coba merenungkan dalam diri kita. Adakah stigma? Adakah celaan? Adakah stereotip yang sering kita kenakan pada mereka yang minoritas? Misalnya mereka yang berbeda status ekonomi, berbeda suku atau warna kulit, berbeda cara menampilkan dirinya. Kita bilang, tuh orang begitu, pasti begini. Ya kan? Karena kita sering mendengar, wah suku ini, misalnya suku Tionghoa begitu ya. Wah orang Tionghoa banyak kan pelit. Itu kan saya juga Tionghoa ya. Ini bukan berarti orang Tionghoa pelit, enggak. Tapi kan seringkali di masyarakat kita mendengar begitu kan. Ada stereotip suku begini, suku begitu. Memang ada oknum-oknum dari suku tersebut yang begitu. Tapi hati-hati. Tidak semuanya begitu. Tidak semuanya seperti yang kita alami. Mungkin kita pernah ditipu. Mungkin kita pernah dijahati oleh suku tertentu. Tapi itu tidak menjadi alasan kita memusuhi atau mengeneralisir, menganggap semuanya sama. Nggak boleh Bapak Ibu. Ayo kita berubah. Ayo kita bertobat. Hati-hati dengan data yang kita sampaikan, informasi yang kita sampaikan. Jangan sampai kita berat sebelah. Kita punya keberpihakan yang berat sebelah saat menyatakan sesuatu atas orang lain. Atau saat kepada suku tertentu, kepada orang tertentu yang berbeda dari kita. Hati-hati. Ini bisa menjadi sesuatu yang akhirnya membuat kita tidak memiliki persekutuan yang benar dengan Allah. Hindari labeling. Memberi label pada seseorang, kelompok tertentu, golongan tertentu. Jangan sampai kita begitu. Apalagi kalau kita sampai rasis. Melihat satu warna kulit tertentu lebih baik dari warna kulit yang lain. Atau klasis ya, klasis. Melihat satu kelas, wah ini lebih menguntungkan kalau aku bergaul sama orang kelas ini. Tapi dengan kelas yang lain kita anggap remeh, pandang rendah. Itu bukan ciri atau gejala orang yang punya persekutuan dengan Allah. Allah kita adalah Allah segala golongan. Allah segala suku. Allah segala warna kulit. Allah segala status ekonomi. Bahkan kita yang kuat kata Alkitab. Kita yang punya kemampuan ekonomi lebih. Wajib menanggung mereka yang lemah. Itulah yang kita kerjakan di Gereja Suara Kebenaran Injil Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kita menanggung banyak orang. Kita menolong banyak orang. Dan ayo bersama-sama Bapak Ibu. Jangan sampai kita hanya melihat yang mana menguntungkan kita. Jangan pilih-pilih dalam bergaul.
Apalagi kalau kita memilih karena warna kulit, kelas ekonomi dan sebagainya. Kita melukai hati Tuhan Bapak Ibu. Mari kita bertobat, mari kita berubah. Ayat keempat Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Apalagi ciri-ciri atau gejala orang yang punya persekutuan dengan Allah? Ada dua. Memandang hina orang tersingkir tetapi memuliakan orang takut Tuhan. Yang kedua, berpegang pada sumpah walaupun rugi. Yang bagian pertama kita mungkin bingung. Apa maksudnya memandang hina orang tersingkir? Bukannya tadi kita disuruh untuk malah berpihak kepada orang yang tersingkir. Kok ini kebalikannya? Apa Alkitab salah ketik? Bukan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Arti dari memandang hina orang tersingkir di sini, harus kita pahami apa sih arti orang tersingkir di sini? Arti orang tersingkir di sini artinya adalah mereka yang tidak menaati hukum Allah. Pada hari itu di konteks Israel ya. Sehingga akhirnya mereka dibuang dari kelompoknya. Mereka ditolak. Terutama oleh Allah. Karena mereka keras kepala. Gak mau berubah. Akhirnya disingkirkan oleh Allah. Itu maksudnya orang tersingkir. Orang tersingkir di sini bukan orang miskin. Orang pinggiran. Orang-orang yang tidak punya keberuntungan. Orang-orang yang kurang beruntung. Bukan. Tapi orang tersingkir di sini maksudnya adalah mereka yang tidak takut akan Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan menyingkirkan mereka. Tuhan tidak memandang mereka sebagai sekutu Tuhan. Makanya ada kata selanjutnya, tetapi memuliakan orang takut Tuhan. Maksudnya apa Pak? Ini gejalanya gimana ini? Jadi kita harus memuliakan orang yang takut Tuhan. Kita angkat gitu, kita muliakan. Tapi orang yang tersingkir, orang yang gak takut Tuhan kita benci. Apakah begitu? Bukan. Yang tepat adalah begini. Ketika kita memahami orang tersingkir ini sebagai orang yang tidak taat perintah Tuhan, berlaku tidak adil, semena-mena pada orang lain, melihat orang berdasarkan warna kulit, ya, golongan ekonomi, memandang rendah orang lain karena statusnya beda dari dia. Ya kan, seperti itu ya. Nah, ketika kita diajak untuk memandang hina mereka, maksudnya adalah jangan melakukan tindakan yang sama. Jangan berpihak pada ketidakadilan. Melainkan berpihaklah atau beranilah untuk berlaku seperti orang-orang yang takut Tuhan. Yang menjaga pikirannya tetap murni. Menjaga perasaannya tidak bercela. Yang menjaga perbuatannya tidak melukai orang lain. Tidak menjatuhkan martabat orang lain. Itu. Kita berpihak pada keadilan. Berpihak kepada kebenaran. Itu ciri-ciri orang punya persekutuan dengan Allah. Itu maksud dari ayat keempat yang pertama ini. Itu maksudnya. Berpihaklah kepada keadilan. Kepada takut akan Tuhan. Jangan kamu berpihak terhadap mereka yang tidak adil. Jangan kamu berpihak terhadap mereka yang semena-mena. Jangan kamu berpihak terhadap mereka yang tidak melakukan hukum Tuhan. Yang jahat. Nggak jujur, korupsi. Dan sebagainya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menyebutkannya. Jadi orang Kristen tidak boleh diam ketika ada ketidakadilan. Kita harusnya responsif Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita membela orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Kita harus membela. Kalau kita tidak membela, kalau kita sampai nggak membela, ada pertanyaan besar. Apalagi jangan sampai ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita yang justru jadi pelakunya. Kita yang menindas orang, mempersulit orang, melakukan hal yang gak adil, melukai orang lain. Kita kompromikan nasib orang lain demi kepentingan kita, demi keuntungan kita. Waduh, hati-hati. Peringatan keras. Orang seperti ini tidak mungkin memiliki persekutuan dengan Allah. Enggak mungkin. Kita boleh ke gereja, kita boleh kasih persembahan. Anda mungkin boleh jadi aktivis gereja atau mungkin pendeta. Tapi engkau tidak punya persekutuan dengan Allah. Sebab Tuhan tidak mungkin bersekutu dengan orang yang melukai orang lain. Berbuat tidak adil. Jahat sama orang lain. Hatinya dipenuhi kebusukan dan pikirannya semata-mata keuntungan diri sendiri. Tidak mungkin. Tidak mungkin.
Tuhan mengasihi dan berpihak kepada mereka yang takut akan Dia. Artinya, melakukan apa yang Dia kehendaki. Seperti Yesus. Itu ciri-cirinya Bapak Ibu yang hendak disampaikan ayat 4. Dan apalagi? Berpegang pada sumpah walaupun rugi. Di sini mau dibilang bahwa seseorang harus berani mengambil resiko. Meskipun apa yang dia alami, dia ambil keputusan itu bisa merugikan diri sendiri. Bisa merugikan diri sendiri. Di masa pandemi ini kan banyaklah contohnya kita bisa lihat ya. Mereka yang mengorbankan diri sendiri, mereka yang berkorban buat orang lain, ya. Mereka tetap jual barang dengan harga murah, meskipun rugi. Misalnya jual tabung oksigen, jual jasa tertentu yang dibutuhkan di masa-masa sekarang. Mereka nggak jual dengan harga tinggi, apalagi terhadap orang yang rendahan ya, orang-orang yang ada di kelas bawah gitu, ekonomi bawah. Yang mereka tahu ini pasti udah nggak bisa beli nih. Nah karena mereka tahu ini gak bisa beli, mereka tetap kasih itu dengan harga yang normal. Mereka kasih dengan harga yang normal. Mereka berpegang pada integritas, pada sumpah walaupun rugi. Dan banyak contoh lain yang bisa kita aplikasikan di hidup kita. Beranikah kita rugi? Beranikah kita kehilangan keuntungan kita? Ketika kita harus berpegang pada integritas kita, pada janji kita. Berani gak? Kalau sampai kita ingkar janji, kita lari dari janji kita karena kita takut rugi, takut kehilangan materi, kita sulit memiliki persekutuan dengan Tuhan. Orang yang mau diam di gunung Tuhan, mau bersama-sama dengan Tuhan adalah mereka yang berani berpegang pada sumpah walaupun rugi. Dan kita sampai di ayat yang terakhir, ayat ke-5. Tidak memakan riba. Tidak menerima suap melawan orang bersalah. Ada 3 baris di sini. Yang baris terakhir itu nanti adalah penutupnya. Tapi 2 di sini adalah 2 terakhir yang memberikan ciri atau gejala, kualifikasi. Mereka yang bersekutu dengan Allah secara benar. Tidak memakan riba. Tidak makan riba ini maksudnya tidak memakan bunga. Bunga ini bukan berarti kita nggak boleh membungakan sesuatu ya, apalagi kalau itu perbankan ya. Ini beda konteksnya. Bunga di sini adalah maksudnya membungakan pinjaman kepada orang miskin. Konteksnya itu. Kita nggak boleh menekan orang miskin. Udah tahu dia nggak bisa bayar. Pokoknya aja dia nggak bisa bayar. Bunganya kita tambahin. Bapak Ibu pasti tahu lah praktek-praktek rentenir lintah darat. Ya kan? Bagaimana orang menekan orang lain dengan memberikan bunga yang berat. Pokoknya gak seberapa sih, tapi akhirnya bunganya jadi tinggi sekali. Gak seimbang sama pokoknya. Angsuran pokoknya maksudnya. Alkitab bilang, jangan engkau memakan riba kepada orang miskin. Terhadap orang yang miskin. Keluaran pasal 22 ayat 25 dan Imamat pasal 25 ayat 35 sampai 37. Di sini Tuhan hendak menekankan keadilan sosial dalam ekonomi, dalam keuangan. Jadi gak bisa terpisahkan sebenarnya kesucian kita, persekutuan kita dengan Allah dengan kehidupan sehari-hari kita. Jadi jangan berpikir kalau kita bungain orang, kita pinjamin orang sesuatu, kita menekan orang di luar. Oh itu kan bukan di gereja Pak. Ya boleh dong, namanya juga bisnis. Betul bisnis. Kalau bunganya wajar. Kalau sesuai dengan peraturan. Tapi kalau sudah tidak logis, apalagi sampai ada agenda ingin, waduh biar untungnya lebih cepat, lebih banyak. Itu salah. Itu jahat di mata Tuhan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Saya berharap tidak ada satupun di antara kita yang begini. Jangan sampai kita menekan mereka yang miskin. Untuk hidup sehari-hari aja susah. Apalagi di masa pandemi. Kalau bisa kita pinjamkan, udahlah. Kalau kita punya uang lebih ya, gak usah balik lagi, udah pakailah itu. Sesuai kemampuan kita tapi masing-masing ya, tidak semua orang bisa begini. Meminjamkan uang tapi akhirnya gak usah minta lagi, beda. Kalau akhirnya kita pun gak bisa memberikan dia uang, kalaupun kita cuma bisa meminjamkan pada akhirnya, paling gak jangan dibungain. Atau mungkin gak membungain sih, tapi kita bikin dia merasa bersalah kalau dia merasa berhutang budi berlebihan begitu ya.
Sampai kita ungkit-ungkit kalau dia misalnya ada salah sama kita, ada persoalan sama kita, kita ungkit-ungkit. Kamu dulu waktu begini saya bantu, kamu kok nggak begini sekarang. Waduh, kita gituin kan. Sebenarnya itu juga merupakan satu ciri kita membungakan bantuan kita. Kita pamrih. Orang yang punya persekutuan dengan Allah nggak mungkin pamrih Bapak Ibu. Dia rela. Apalagi melihat orangnya susah. Saudara seimannya susah. Atau saudara lain yang tidak seiman. Beda agama, beda warna kulit, susah. Dia bisa melakukan apapun untuk menolong dia. Tidak harus banyak dan tidak harus uang. Tidak harus uang, saya mengerti kita semua tidak bisa membantu soal uang. Tapi paling tidak, jangan mempersulit orang lain. Itu maksud dari Mazmur pasal 15 ayat 5 ini. Jangan mempersulit orang yang sudah sulit. Jangan mempersulit orang yang sudah sulit. Jangan merasa, itu kan bukan gereja, bukan kehidupan rohani. Itu kan sekuler. Tidak ada yang sekuler dan rohani. Dua-duanya tersatu. Dua-duanya tidak terpisahkan. Kehidupan ekonomi kita pun kudus di mata Allah kalau kita kudus. Sebaliknya, kalau kehidupan gereja kita kudus, tapi ekonomi kita sembarangan. Dalam keuangan kita sembarangan, kita jahat sama orang. Mungkin kita punya modal terus kita bisa tekan orang. Wah, tetap meskipun kita mau setaat apapun, semurni apapun, serajin ke gereja apapun, tidak bisa. Itu Tuhan minta kita selesaikan dulu. Yang satu itu loh, benerin dulu. Baru kamu bersekutu dengan aku. Aku gak bisa bersekutu dengan orang yang menindas orang lain. Menyusahkan orang lain. Hati-hati kita Bapak Ibu semua saudaraku sekalian. Kita bisa menjadi salah satu pelaku di antaranya. Termasuk saya. Tidak hanya soal uang. Soal kekuasaan, soal dominasi. Ya, kita bisa mempersulit orang, bisa. Kalau kita pejabat gitu ya. Atau kita pegawai yang punya pengaruh. Yuk hati-hati dengan kekuasaan yang kita miliki. Yuk kita pakai itu untuk melayani Tuhan. Pakai itu untuk melayani sesama. Bukan untuk menyulitkan, mempersulit orang lain. Dan yang selanjutnya tidak menerima suap melawan orang bersalah. Tidak menerima suap melawan orang bersalah. Maksudnya apa di sini? Di sini maksudnya adalah kita semua tidak boleh berlaku tidak adil. Kita harus fair. Apa yang salah, salah. Yang benar, benar. Jangan yang salah dibikin benar, yang benar dibikin salah. Kan terjadi itu di pengadilan-pengadilan dunia. Terjadi. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Karena kekuatan uang dan kekuatan relasi. Bagi setiap kita yang terlibat dalam itu dan melakukannya. Mari berubah. Mari bertobat. Jangan anggap itu terpisah dari kegiatan gereja, berbeda dari kegiatan rohani. Jadi Tuhan tidak memperhitungkan. Tuhan melihat. Dan kalau engkau ingin tinggal bersama Tuhan dalam keabadian, tinggalkan praktik seperti itu. Biarlah kebenaran jadi apa yang menjadi benar. Kebenaran menjadi semestinya. Biarkan itu. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kita berlaku adil. Justru kita berpihak kepada orang lemah. Jangan bikin orang lemah yang mungkin dia salahnya kecil, tapi akhirnya salah jadi gede. Tapi kalau orang yang berpengaruh, yang punya kuasa, punya uang, punya relasi, wah kita bela mati-matian. Meskipun dia salah jadi benar. Ayo fair. Ayo fair, ayo adil. Salah-salah, benar-benar. Itulah panggilan kita sebagai orang percaya. Dan itulah yang membuat kita akhirnya, seperti yang dikatakan Mazmur pasal 15. Di ayatnya yang terakhir dikatakan, siapa yang berlaku demikian, 10 di atas tadi. Ya, yang tadi itu ayat 2 sampai 5a. Siapa yang berlaku demikian, tidak akan goyah selama-lamanya. Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Ini bersyarat. Siapa yang berlaku demikian. Artinya yang melakukan saja yang tidak akan goyah selama-lamanya. Yang akan memperoleh persekutuan dengan Tuhan. Yang memperoleh kekekalan di dalam Tuhan. Hanya mereka yang hidup dalam kesalehan, kebenaran, keadilan. Hanya mereka yang melakukan hal-hal demikian yang dapat bersekutu dengan Allah. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Jangan sampai cuma datang ke Tuhan
Jangan sampai puas diterima Tuhan, disambut Tuhan. Di KKR, di altar call, di ibadah-ibadah gereja. Kita diterima oleh Tuhan, diterima oleh sesama kita di gereja, aktivis, pendeta. Jangan cuma diterima, miliki persekutuan dengan Allah. Dan untuk miliki persekutuan dengan Allah, tinggalkan semua hal yang tadi kita sudah pelajari. Miliki hidup yang baru. Seperti Paulus katakan, menanggalkan pakaian yang lama untuk mengenakan Kristus. Semua yang tadi di atas itu adalah semua karakter Kristus. Semuanya karakter Kristus, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Link, match dengan perjanjian baru. Persis, tidak ada bedanya. Semuanya disetujui oleh perjanjian baru. Semuanya berpadanan, paralel dengan karakter Yesus. Jadi kalau hari ini kita jadi orang Kristen, mau jadi seperti Yesus, mari lakukan apa yang sudah kita dengar. Biarlah firman ini tidak hanya menjadi firman yang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi menjadi firman yang benar-benar kita praktikkan. Mari berlaku adil, berkata benar, berbuat benar. Seolah-olah Tuhan benar-benar di depan mata kita. Meskipun tidak ada orang yang mengawasi. Tapi biarlah kita yang punya urusan dengan Tuhan. Karena aku mau bersekutu dengan Tuhan. Tuhanlah tujuanku. Dan keserupaan dengan Yesus adalah satu-satunya yang kurindukan. Disitulah aku diselamatkan. Ketika aku kembali kepada rancangan semula. Seperti Yesus. Mari Bapak Ibu, kita berubah. Mari kita berdoa, kita akhiri pembelajaran firman kita pada hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapak, ajari kami memiliki hati seperti Tuhan. Seperti putra tunggalmu. Yang mengasihi semua orang. Dan mengasihi Engkau tanpa syarat. Biarlah kami menjadi orang yang mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kami sendiri. Kami tahu banyak waktu kami sudah egois. Kami memikirkan kepentingan kami di atas orang lain. Tapi biarlah hari ini kami belajar bertindak adil, benar dan sesuai yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami bersyukur buat segalanya. Bantulah kami dalam perjalanan kami ini. Sehingga hidup kami yang singkat ini membuahkan keharuman. Membuahkan buah yang nikmat bagi Engkau Tuhan. Yang bisa Kau nikmati. Dan suatu hari kalau kami berjumpa dengan Engkau. Kau dapati kami tidak bercela. Ini kerinduan kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur dan berdoa. Kami terima kebenaran ini. Dan kami praktikkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.